Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Arika. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 3 penerapan limit dan kesinambungan. Salah satu prinsip ekonomi berbunyi menggunakan modal atau pengorbanan atau biaya produksi yang sekecil-kecilnya minimum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maksimum. Prinsip tersebut sering digunakan oleh berbagai perusahaan, yaitu dengan menekan biaya produksi menjadi sekecil mungkin minimum agar memperoleh keuntungan maksimum. Penentuan biaya produksi minimum dan keuntungan maksimum tersebut dalam matematika merupakan salah satu contoh masalah laju perubahan sesaat nilai fungsi. Biaya produksi minimum dan keuntungan maksimum akan dicapai pada saat laju perubahan biaya produksi sama dengan 0. Masalah sehari-hari yang berkaitan dengan laju perubahan sesaat nilai fungsi dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep limit. Limit juga dapat digunakan untuk mencari garis singgung suatu kurva di suatu titik tertentu. Selain itu, konsep limit dapat digunakan untuk menghitung pendekatan nilai di suatu titik atau masalah-masalah yang tidak mungkin mencapai nilai ideal, tetapi hanya mendekati saja. Misalnya, kuota internet yang bertuliskan 2 GB, pada kenyataannya, kuota itu tidak tepat 2 GB, melainkan hanya mendekati 2 GB. Bagaimana penerapan limit lebih lanjut? Mari mengenal penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari melalui topik ini. Pemahaman tentang konsep limit fungsi di suatu titik dan kontinuan fungsi merupakan dasar untuk memahami konsep aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kamu harus sudah menguasai kedua topik tersebut. Yuk kita mulai dengan mengkaji salah satu penerapan konsep limit, yaitu laju perubahan sesaat nilai fungsi. Perhatikan grafik fungsi pada gambar berikut ini. Jika diketahui dua titik, misalnya x1, y1 dan x2, y2, laju perubahan rata-rata nilai fungsi didefinisikan sebagai perubahan nilai fungsi y terhadap nilai fungsi x. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa x1 sama dengan c, x2 sama dengan c plus h, y1 sama dengan fungsi dalam kurung c, y2 sama dengan fungsi dalam buka kurung c plus h, tutup kurung. Dengan demikian, laju perubahan rata-rata nilai fungsi tersebut adalah y x sama dengan fungsi buka kurung c plus h, tutup kurung, dikurang fungsi dalam kurung c plus h dikurang c sama dengan fungsi dalam kurung c plus h dikurang fungsi dalam kurung c h. Jika h 0, maka a dan b akan berhimpit di x sama dengan c. Dengan demikian, diperoleh laju perubahan sesaat nilai fungsi y sama dengan fungsi dalam kurung x di x sama dengan c, yaitu limit h0 fungsi dalam kurung c plus h dikurang fungsi dalam kurung c per c plus h dikurang c sama dengan limit h0 fungsi dalam kurung c plus h dikurang fungsi dalam kurung c per h. Secara umum dapat dituliskan sebagai limit h0 fungsi dalam kurung c plus h dikurang fungsi dalam kurung c per h. Untuk lebih jelasnya, mari cermati contoh-contoh cara perhitungannya berikut ini. Contoh, tentukan limit h0 fungsi dalam kurung 3 plus h tutup kurung dikurang fungsi dalam kurung 3 per h.
jika fungsi dalam kurung X sama dengan 3X plus 2. Penyelesaiannya, diketahui fungsi dalam kurung X sama dengan 3X ditambah 2, limit H0 fungsi dalam kurung 3 plus H tutup kurung dikurang fungsi dalam kurung 3 per H. Limit H0 3 dalam kurung 3 plus H tutup kurung plus 2 tutup kurung dikurang dalam kurung 3 titik 3 plus 2 tutup kurung sama dengan limit H0 3H per H dalam kurung limit H0 3 sama dengan hasilnya jadi 3. Contoh, jika diketahui fungsi dalam kurung X sama dengan 5X pangkat 2, maka tentukan laju perubahan fungsi di X sama dengan 2. Penyelesaiannya, diketahui fungsi dalam kurung X sama dengan 5X pangkat 2. Laju perubahan fungsi di X sama dengan 2 diperoleh dengan mengganti setiap X dengan 2 pada rumus laju perubahan fungsi sebagai berikut. Limit H0 fungsi dalam kurung X plus H tutup kurung dikurang fungsi dalam kurung X per H sama dengan limit H0 fungsi dalam kurung 2 plus H dikurang fungsi dalam kurung 2. Limit H0 5 dalam kurung 2 ditambah 5H per H pangkat 2 dikurang H5 dalam kurung 2 pangkat 2 per H. Limit H0 5 dalam kurung 4 plus 4H plus H pangkat 2 tutup kurung dikurang 20 per H. Limit H0 dalam kurung 20 plus 20H plus H plus 5H pangkat 2 tutup kurung dikurang 20 per H sama dengan limit H0 20 plus 5H sama dengan 20. Aplikasi limit dalam ekonomi. Contoh, pendapatan seorang pedagang tahu dari hasil produksi X kilogram dinyatakan oleh R dalam kurung X sama dengan 0,5X dikurang 0,002X pangkat 2. Tentukan laju perubahan sesaat dari pendapatan tersebut untuk X 100. Penyelesaiannya, diketahui Rx sama dengan 0,5X dikurang 0,002X pangkat 2. Misalkan fungsi dalam kurung X sama dengan R dalam kurung X. Laju perubahan saat X sama dengan 100 dapat ditentukan sebagai berikut. Limit H0 fungsi dalam kurung X plus H dikurang fungsi dalam kurung X per H sama dengan limit H0 R dalam kurung X plus H dikurang R dalam kurung X per H. Limit H0 dalam kurung 0,5 dalam kurung 100 plus H tutup kurung dikurang 0,002 dalam kurung 100 plus H2 H pangkat 2 tutup kurung dikurang dalam kurung 0,5 dalam kurung 100 dikurang
0,002 dalam kurung 100 pangkat 2 tutup kurung. Limit H0 dalam kurung 50 plus 0,5H dikurang 0,002 buka kurung 1000 ditambah 200H plus H pangkat 2 tutup kurung dikurang 50 dikurang 0,002 buka kurung 1000 tutup kurung per H. Limit H0 50 ditambah 0,5H dikurang 20 dikurang 0,4H dikurang 0,002H pangkat 2 tutup kurung dikurang dalam kurung 50 dikurang 20 per H. Limit H0 30 ditambah 0,1H dikurang 0,002H pangkat 2 dikurang 30 30-nya dicoret 30-nya dicoret per H. Limit H0 0,1H dikurang 0,002H pangkat 2 per H. Limit H0 dalam kurung 0,1 dikurang 0,002 buka kurung H per H-nya dicoret sama dengan limit H0 0,1 dikurang 0,002H sama dengan 0,1 dikurang 0,002 dalam kurung 0 sama dengan 0,1. Jadi, laju perubahan saat X sama dengan 100 adalah 0,1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.